Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang diktum ke-1. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 14 November 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keenam, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7, memerintahkan kepada Presiden untuk bertindak netral dan tidak memobilisir aparatur negara, serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang. Anies Presiden, 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 lawan Anies, lawan. Kami semua di belakang Bapak. Anies, Presiden, 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 Pak, Presiden, Presiden, lawan kecurangan. Galak-galak banget ya. Pakar IT Singapura membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. Kecurangan tersebut dalam hal rekapitulasi penghitungan suara yang terpampang di laman resmi KPU. Pakar IT dari Singapura itu menyebutkan potensi kecurangan dalam akumulasi perhitungan jumlah suara di KPU itu bermula sejak H-1. Hal itu terlihat dalam proses maintenance pada laman Sirekap. Menurutnya secara mekanisme pelaporan hasil rekapitulasi melibatkan beberapa pihak sebelum sampai kepada KPU. Ya, bukan, mohon maaf, kirim kapal laut apa namanya itu, rumah sakit
Nggak nyampe Gaza, nyampe cuma Mesir, itu berapa hari langsung balik lagi, itu juga nggak sempat merawat satu pasien Gaza pun saat itu. Kita nggak mau Gaza ini hanya dijadikan sebagai alat untuk ya menarik simpati masyarakat, enggak. Kita mau pesan-pesan di situ. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Suatu hari nanti akan terbukti bahwa saya pasti bisa adalah ucapan para pecundang. Karena hidup tidak semudah kata-kata Mary Riana. Manuver politik lebih penting daripada persatuan Indonesia. Ini pesan saya untuk kita semua. Indonesia maju, tapi di masa depan tidak lagi. Sekarang adalah zamannya hoax dan ujaran kebencian, menurut survei. Tahun 2045, saya akan bernostalgia tentang Indonesia yang sudah punah. Saya tidak percaya Indonesia emas. Di masa depan, tenaga kerja asing merajalela. Tidak akan pernah lagi bisa dikatakan bahwa kerja nyata akan membuahkan hasil. Kenyataannya akan terlihat jelas. Indonesia adalah negara yang miskin dan terbelakang. Hanya orang dungu yang percaya bahwa Indonesia masih ada harapan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini.